Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng. Halo anak-anakku terkasih, jumpa lagi di pembelajaran daring bersama Bu Agustin Plapiana. Di sesi kali ini kita akan menyusun teks eksposisi berdasarkan informasi yang disajikan dalam sebuah berita. Ingat, dalam penyusunan teks eksposisi, kalian harus memperhatikan struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari tesis, argumen, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, untuk kaidah kebahasaan, kalian boleh melihat video tentang kaidah kebahasaan yang Bu Agustin posting sebelumnya. Berikut ini akan disajikan sebuah berita yang akan menjadi sumber informasi untuk kalian menyusun teks eksposisi. Berikut berita yang akan disajikan. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 8 September, terdapat penambahan 3.046 kasus sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah 200.035 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh mencapai 2.306 orang sehingga total pasien sembuh adalah 142.958 orang. Sementara itu pasien yang meninggal dunia bertambah 100 orang sehingga total pasien meninggal adalah 8.230 orang. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan sudah menembus angka 200.000 pada hari ini. Pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan protokol kesehatan bagi masyarakat saat beraktivitas di luar rumah, namun faktanya masih ditemui banyak pelanggaran, seperti mereka yang tidak memakai masker dan berkerumun. Berikut adalah kata mereka yang berharap ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mengingatkan dan membantu dalam menekan penyebaran COVID-19. Saya masyarakatnya masih kurang disiplin untuk pakai masker dan masih banyak masyarakat yang makin lama makin nggak peduli sama COVID ini. Makin lama makin nggak peduli sama COVID ini. Jadi kayak mereka udah bodo amat itu mungkin udah terlalu lama juga masalah COVID ini. Jadi kayak mereka udah ngerasa bodo amat. Banyak sekali. Terakhir saya ke daerah rumah saya ada acara nikahan pun gak ada yang pakai masker. Itu kayak udah nggak peduli rata-rata orang. Masyarakatnya juga masih banyak yang lalai gitu, ngikutin protokol kesehatan. Kayak mungkin kalau di daerah perkantoran kayak gini kita bisa lihat masih pada pakai masker, tapi kalau di kayak dari lingkungan rumah saya gitu jarang banget yang pakai masker, dan juga orang masih pada berkelumpul gitu kan buat cuma sekadar ngobrol-ngobrol di depan rumah kayak gitu sih. Jadi menurut saya untuk angka COVID di Indonesia kenapa bisa tinggi, khususnya di Jakarta, karena kurangnya edukasi dari pemerintah. Sejauh ini masyarakat itu tidak terlalu banyak tahu untuk yang di bawah ya, posisinya itu gimana sih bahayanya seperti apa gitu. Jadi makin banyaknya tempat-tempat makan yang dibuka juga sebenarnya itu juga sekarang mengurangi pemerintah untuk bisa menekan angka pertumbuhan COVID itu sendiri. Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan berita yang tadi Bu Agustin sajikan. Selanjutnya kalian menyusun teks eksposisi berdasarkan informasi yang kalian dengarkan. Oke, nah sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oh, let me up with a bright